Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abizar dari kelas 3B dengan NIM 23112133. Di sini saya ingin menganalisis film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menggunakan pendekatan filosofis Jean-Paul Sartre, dan saya juga menggunakan keadilan sosial menurut Karl Marx. Baik, pertama dari judul film ini berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terus film ini juga mempunyai novel. Film ini berasal dari novel yang kemudian dijadikan sebuah film. Rilis pada tahun 2013. Penulis novelnya seorang tokoh ulama Nusantara, yaitu Buya Hamka. Kemudian film ini menceritakan tentang drama romantis dan juga sejarah. Kemudian durasi filmnya itu 2 jam 45 menit. Oke, pertama dari pengenalan film. Di sini saya cuma mengambil 3 tokoh film. Yang pertama itu ada Zainuddin. Zainuddin itu adalah tokoh utama dalam film itu sendiri. Zainuddin diperankan oleh Herjunot Ali. Oke. Kemudian tokoh ini adalah tokoh utama dalam film. Sebagaimana yang saya katakan tadi, ia digambarkan sebagai seorang asal Makassar dan memiliki darah Minang dari ayahnya. Ia pergi berlayar ke Batipuh, Padang Panjang untuk melihat kampung halaman ayahnya. Ya, jadi Zainuddin ini adalah tokoh utama di dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, Zainuddin ini sendiri itu berdarah campuran. Ayahnya itu asli dari Minangkabau yang kemudian lari dan menikah dengan ibunya Zainuddin yang berdarah Makassar atau Bugis. Nah, film ini dimulai dari perjalanan Zainuddin yang ingin melihat kampung halaman ayahnya, karena dia dari kecil sudah lama di daerah Makassar. Kemudian yang tokoh kedua ada Hayati, diperankan oleh Pevita Pearce, seorang wanita cantik asal Minangkabau yang berdarah bangsawan. Sebelum ia menikah, ia menjalin hubungan dengan Zainuddin sampai akhirnya ia dijodohkan oleh Aziz, seorang bangsawan yang kaya raya. Nah, singkatnya, tokoh yang kedua ini adalah tokoh termasuk tokoh utama dan yang menjadi pembicaraan dalam film ini. Ya, jadi ketika Zainuddin itu pergi ke Minangkabau, nah ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Hayati. Ketika selesai sholat, kemudian hujan, Zainuddin membawa payung dan memberikannya kepada Hayati. Nah, disitulah awal mula pendekatan mereka sampai akhirnya mereka sangat dekat dan sering memberi surat menyurat, dan Zainuddin selalu curhat kepada Hayati atas keadaan yang diterimanya. Kemudian yang ketiga ada Aziz. Aziz ini diperankan oleh Reza Rahadian, seorang lelaki bangsawan yang kaya raya dan digambarkan sebagai lelaki yang arogan dan tidak bertanggung jawab. Ia diibaratkan sebagai orang ketiga dalam percintaan Zainuddin dan Hayati. Nah, ini sangat menarik. Ini yang membuat film ini menarik karena di antara di pertengahan percintaan Zainuddin dengan Hayati ada orang ketiga yang datang. Orang ketiga yang gagah, kaya, tetapi arogan dan tidak bertanggung jawab. Hal ini yang membuat film ini sangat menarik menurut saya. Oke, kita masuk ke latar belakang film. Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk diambil dari novel karya Buya Hamka, seorang ulama Nusantara asal Minangkabau. Novel ini terbit pada tahun 1938, sudah lama. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa film ini berasal dari sebuah novel yang ditulis oleh seorang ulama Indonesia. Beliau itu seorang ulama, seorang dai, dan beliau tidak pernah S1, S2, tapi beliau mendapatkan gelar diberikan langsung oleh kerajaan Turki. Oke, film ini mengambil latar belakang
mengambil latar belakang Indonesia di era kolonial pada awal abad ke-20. Nah, nanti kita lihat bahwa pada awal abad ke-20 itu adat-adat di Indonesia seperti Minangkabau salah satunya itu masih sangat ketat. Makanya adanya penekanan terhadap pernikahan sesama adatnya. Dan di situ juga digambarkan kota Batavia atau sekarang disebut dengan kota Jakarta itu benar-benar masih di era abad ke-20-an. Tidak seperti sekarang. Jadi film ini ibaratkan kita katakan film abad 20-an. Ya benar. Karena juga ketika nanti Zainuddin menulis itu masih menggunakan alat tulis yang lama banget. Oke. Sinopsis singkat film. Film ini menceritakan kisah percintaan Zainuddin dan Hayati. Zainuddin adalah seorang yang berdarah Bugis dan Minang, sebagaimana yang sudah saya katakan tadi. Ayah Zainuddin berasal dari Minangkabau dan ibu Zainuddin berasal dari Sulawesi. Namun Zainuddin tidak dianggap sebagai orang yang berdarahkan Minang karena dianggap tidak murni dari garis keturunan ibunya. Nah, walaupun Zainuddin ini memiliki darah Minangkabau yang didapatkan dari ayahnya karena ayahnya seorang Minangkabau, ia tetap tidak dianggap menjadi seorang Minangkabau yang murni. Ketika Zainuddin sudah pergi ke Minangkabau. Nah, di situ banyak yang menolak keberadaan Zainuddin. Nah, makanya inilah yang menyebabkan percintaan Zainuddin dengan Hayati yang sangat dekat. Karena ketika orang-orang benci dengan Zainuddin curhat dan memberikan surat kepada Hayati. Nah, ketika Zainuddin pergi mengunjungi daerah ayahnya, ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik dari keluarga yang terpandang, dan Zainuddin jatuh cinta kepada Hayati. Namun kisah cinta mereka tidak direstui dikarenakan catatan garis keturunan dari Zainuddin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mereka tidak menganggap keberadaan Zainuddin. Maksudnya tidak menganggap Zainuddin ini asli Minang, tidak. Makanya hal itu yang membuat percintaan antara Zainuddin dengan Hayati itu dilarang. Dikarenakan Zainuddin tadi tidak termasuk tidak berdarah Minangkabau murni. Kemudian di pertengahan film, Hayati dijodohkan dengan seorang lelaki bangsawan yang kaya raya bernama Aziz. Ketika Zainuddin mengetahui pernikahan mereka, ia sangat kecewa dan sedih sampai Zainuddin dianggap sebagai pengkhianat. Nah, ketika masih di awal-awal film itu dikatakan bahwa Hayati menikah dengan seorang bangsawan tadi yang orang ketiga. Ia menikah dikarenakan dijodohkan, bukan karena keinginan Hayati sendiri, tapi karena perjodohan keluarga mereka. Karena kan Hayati adalah keluarga yang terpandang, kemudian Aziz itu orang yang kaya raya. Aziz adalah orang yang kaya raya, dan dia juga orang yang gagah. Jadi hal itu yang membuat keluarga Hayati tertarik kepada Aziz. Nah, ini yang menarik, yaitu ketika Zainuddin mengetahui pernikahan mereka, ia sangat kecewa. Jadi ketika Zainuddin tahu Hayati itu sudah menikah, Zainuddin kecewa. Zainuddin jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai di film itu digambarkan Zainuddin gak mau makan selama beberapa hari, kemudian gak mau keluar kamar, sampai datanglah seorang masih memiliki keluarga dengan Zainuddin, yaitu Bang Mulu. Mungkin di dalam tokoh film saya tidak menyebutkan, tapi sebenarnya Bang Mulu ini tokoh yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika Bang Mulu tidak berpartisipasi dalam menyematkan Zainuddin, otomatis Zainuddin tidak bisa mencapai kesuksesan yang ia rasakan sekarang. Bang Mulu datang kemudian menasehati Zainuddin, menasehati dengan kuat. Ada sebuah perkataan Bang Mulu yang membuat Zainuddin itu bangun. Bang Mulu ngomong seperti ini,
jangan kau jangan kau takut, jangan kau jatuh hanya dikarenakan oleh wanita itu, sedangkan dia sedang bermesra-mesraan dengan pengantin barunya dan engkau di sini sengsara. Kemudian Bang Mulu memberikan nasihat kepada Zainuddin hingga akhirnya Zainuddin bangkit kembali dan mengikuti arahan dari Bang Mulu bahwa untuk pergi merantau ke kota Batavia. Karena Zainuddin ini terkenal orang yang cerdas. Makanya ketika dia sampai ke kota Batavia, Zainuddin mulai menulis novel. Zainuddin menulis novel sampai akhirnya ia menjadi orang yang kaya raya. Nah, ternyata novel yang dituliskan oleh Zainuddin ini disukai oleh Hayati itu sendiri. Hayati sangat suka. Nah, ketika ada sebuah pameran besar yang menceritakan tentang novel itu, Hayati datang. Dan ia kaget, ternyata penulis dan pengarang novel itu adalah Zainuddin. Dan kemudian novel itu berisi kisah cinta Zainuddin dengan Hayati. Itu yang membuat film ini sangat menarik. Nah, kemudian pendekatan filosofis. Di sini saya menggunakan pendekatan filosofis eksistensialisme Sartre. Jadi menurut Sartre itu, Paul Sartre, atau dipanggil dengan sebutan Sartre. Sartre mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas, akan tetapi kebebasan yang dimilikinya selalu terbatasi dengan fakta akan adanya kebebasan individu lain. Manusia adalah bebas untuk melakukan dan mendefinisikan dirinya secara individual. Nah, jadi menurut Sartre ini manusia itu bebas berekspresi, bebas melakukan apa saja, bebas memberikan sebuah pendapat dan lain sebagainya. Akan tetapi seringkali manusia ini kebebasan manusia dibatasi oleh manusia yang lain. Nah, kita ambil contoh dalam film itu, Zainuddin. Contohnya salah satu adalah Zainuddin. Sebagai tokoh utama menghadapi keterbatasan kebebasan akibat adat Minangkabau yang didiskriminatif. Meski dicap sebagai anak haram dan tidak pantas, Zainuddin berjuang untuk membuktikan dirinya secara individual yang bernilai. Nah, jadi contohnya adalah Zainuddin itu sendiri. Zainuddin yang dimana kebebasan berekspresi dia itu terbatasi atau dibatasi oleh adat istiadat yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Makanya kata Paul Sartre, sebenarnya manusia ini bebas, akan tetapi seringkali manusia yang lain lah yang membuat keterbatasan kebebasan berekspresi manusia itu hilang. Kemudian yang kedua ada absurd dan pemberontakan. Sartre menyatakan bahwa dunia seringkali tidak memberikan makna yang jelas. Individu harus berjuang menciptakan maknanya sendiri. Zainuddin mengalami absurd hidup ketika cintanya ditolak bukan karena dirinya, tetapi status keturunannya. Nah, jadi seperti itu. Bahwa menurut Sartre ini, dunia seringkali tidak memberikan makna yang jelas. Makanya, individu harus berjuang menciptakan maknanya sendiri. Kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak bergantung pada alam, tidak bergantung pada dunia. Contohnya, dalam film itu dikatakan bahwa dikisahkan bahwa Zainuddin yang awalnya sudah dekat dengan Hayati, sudah jatuh cinta dan sering memberi kabar kepada Hayati. Ternyata Hayati dijodohkan oleh orang lain. Nah, hal ini yang menekankan maksud dari Sartre bahwa kita itu tidak boleh bergantung pada alam, tapi kita itu harus membuktikan keinginan kita dengan usaha kita sendiri. Itu menurut Sartre. Kemudian masuk ke kebebasan eksistensial dan autentisitas. Oke. Eksistensial ini maksudnya usaha kita dalam mengambil sebuah pilihan. Sedangkan autentisitas itu tolak ukur atau udah seberapa banyak, udah sampai mana gitu pilihan yang telah kita buat. Contohnya kita ambil dalam film Biar Lebih Mudah. Ketika Zainuddin ditolak,
oleh Hayati atau ditinggal menikah oleh Hayati, Zainuddin mengambil membuat sebuah pilihan ingin belajar dan menulis buku. Kemudian merantau ke tanah Batavia atau kota Jawa atau Jakarta. Nah, ketika dia nyampai di sana, ia membuat pilihan untuk membuat novel. Nah, itu yang dinamakan eksistensial. Kemudian autentisitas itu sudah sampai mana usaha yang dibuat oleh Zainuddin itu sendiri. Seperti Zainuddin dapat membuktikan bahwa dirinya itu seorang penulis yang hebat. Nah, hingga orang-orang menganggap Zainuddin itu orang yang cerdas, kaya raya dan lain sebagainya. Yang awalnya Zainuddin berada di dalam kejatuhan karena telah ditinggal menikah oleh Hayati. Kemudian Zainuddin mengambil sebuah tindakan dengan menulis novel, merantau, belajar dan lain sebagainya sampai ia menjadi orang yang sukses. Kemudian kritik sosial Karl Marx. Oke. Saya mendekatkan filosofis Karl Marx untuk mengkritik adat istiadat atau sosialisasi di daerah Minangkabau itu sendiri. Yang pertama, alienasi sosial akibat adat. Sistem adat Minangkabau menciptakan aliansi bagi individu seperti Zainuddin dianggap orang luar dan tidak layak mencintai Hayati karena garis keturunan ini mencerminkan kritik Karl Marx terhadap sistem sosial yang menindas individu berdasarkan faktor eksternal. Nah, benar. Jadi menurut Karl Marx bahwa kalau kita lihat film ini dalam pandangan Karl Marx, berarti Zainuddin ini tidak dianggap orang luar. Padahal walaupun Zainuddin ini memiliki darah Minang, akan tetapi dia dianggap orang luar karena faktor tolak ukurnya itu adalah faktor eksternal, yaitu garis keturunan. Walaupun garis keturunan Zainuddin itu masih bisa dikatakan berdarah Minang, akan tetapi mereka benar-benar menolak keberadaan Zainuddin dikarenakan Zainuddin bukan asli Minangkabau, ia campuran. Contohnya, keluarga Hayati memaksakan standar sosial yang tidak adil. Hal ini menyebabkan Zainuddin merasa terasing dan terbuang dari lingkungannya sendiri. Ya, kebebasan percintaan Zainuddin itu dibatasi oleh keluarga Hayati yang memaksakan standar sosial itu harus juga berdasarkan Minangkabau asli, sehingga hal ini membuat Zainuddin keluar dari wilayah orang tuanya sendiri. Kemudian yang kedua, struktur kelas dan tradisi. Menurut Karl Marx, masyarakat terbagi dalam kelas yang dominan dan tertindas. Dalam film ini, kelas sosial yang kaya dan memiliki darah keturunan baik memegang kekuasaan, sementara Zainuddin meskipun berbakat diabaikan karena tidak berasal dari kelas terhormat. Nah, Karl Marx itu membagi kelas sosial itu kan menjadi dua. Ada yang namanya kelas sosial kelas yang kaya raya dan ada yang tertindas, dominan dan tertindas. Nah, Karl Marx ingin menghilangkan keduanya itu. Yang tertindas atau yang miskin itu bisa merasakan yang dirasakan oleh yang kaya. Itu yang menurut Karl Marx, itu yang dikritik oleh Karl Marx. Nah, dalam film ini kita bisa melihat bahwa Zainuddin ini bisa masuk ke dalam masyarakat yang tertindas. Tertindas oleh apa? Oleh adat istiadat yang berlaku di Minangkabau itu sendiri. Kemudian kesadaran dan kelas perlawanan. Zainuddin sebagai tokoh tertindas mencerminkan bangkitnya kesadaran kelas. Alih-alih pasrah, ia melawan sistem melalui karya tulisnya yang akibatnya mengangkat martabatnya. Oke, ini yang menarik dan dapat menjadikan motivasi bagi para lelaki bahwa ketika Zainuddin itu ditolak, maka ia melawan. Bagaimana cara Zainuddin melawan? Zainuddin melawan dengan menulis.
Zainuddin melawan bukan dengan emosi. Zainuddin melawan bukan dengan perlawanan, akan tetapi Zainuddin itu melawan dengan membuktikan karyanya. Dia menulis dengan karya, melawan dengan karya, sehingga Zainuddin bisa menjadi orang yang kaya raya dan memiliki martabat yang tinggi dikarenakan dengan menulis sebuah film yang sangat menarik menurut saya. Baik, kemudian masuk ke analisis tema utama film. Yang pertama ada kebebasan melawan tradisi. Film ini menunjukkan konflik antara kebebasan individu dan tradisi sosial yang kaku. Kebebasan Zainuddin untuk mencintai Hayati terhalang oleh norma adat yang diskriminasi statusnya. Ya, jadi kebebasan ekspresi Zainuddin itu berlawan banget dengan tradisi Minangkabau itu sendiri. Seperti saya sudah sebutkan tadi bahwa ekspresi percintaan Zainuddin itu dihalang oleh tradisi Minangkabau. Kemudian keadilan sosial. Ketidakadilan terjadi ketika individu dinilai berdasarkan status sosial. Nah, menurut Karmak, keadilan sosial itu hilang apabila standar seseorang itu dinilai dari status sosialnya. Kayak tadi, Zainuddin dianggap orang luar karena memiliki darah campuran. Nah, ini yang dikatakan oleh Karmak ketidakadilan sosial. Nah, itu dia penjelasan saya terkait dengan film Tenggelamnya Kapal Penderwik yang berasal dari novel yang dituliskan oleh Buya Hamka, seorang tokoh ulama Indonesia, ulama Nusantara. Baik, kesimpulan dari Tenggelamnya Kapal Penderwik adalah film Tenggelamnya Kapal Penderwik adalah refleksi mendalam tentang perjuangan individu melawan ketidakadilan sosial dan kebebasan eksistensial. Ada panjang kesimpulan yang saya jabarkan di sini. Akan tetapi ini bisa menjadi sebuah pelajaran tersendiri bagi para lelaki apabila ditolak oleh para wanita, maka buktikan bahwa kita bisa, buktikan melalui karya, bukan dengan omongan. Seperti itu. Ada sebuah perkataan Bang Muluk yang bisa kalian bawa pulang, yaitu pantang lelaki makan sisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.